Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja kita dalam tuntunan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita, 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Yosia, pembaruan yang dilakukan Yosia. Begini isi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan gereja kita di sepanjang minggu ini. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kehadiran pandemi COVID-19 seakan menjadi persoalan baru bagi kita semua, bagi gereja, pemerintah, masyarakat, bahkan sebagai bangsa Indonesia pada umumnya. Di saat kita semua masih gerah dengan keadaan negeri ini yang masih diwarnai dengan ada begitu banyak penyimpangan, seperti korupsi yang merajalela secara sistematis maupun masif, ketidakadilan hampir terjadi di berbagai bidang, termasuk ketidakadilan penegakan hukum, terjadi kesenjangan ekonomi, dan persoalan-persoalan kebangsaan lainnya. Kini kita semua harus berhadapan dengan keselamatan bangsa ini dari wabah COVID-19. Apa yang terjadi ini seakan-akan semakin membahagiakan orang-orang yang sinis terhadap pemimpin-pemimpin kita, baik itu pemimpin-pemimpin bangsa ini ataupun pemimpin-pemimpin umat Tuhan. Sehingga tak jarang melalui media sosial kita temui ada ungkapan-ungkapan bahwa semua ini terjadi karena ulah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah. Semua ini terjadi karena pemimpin-pemimpin yang mengejar keuntungan pribadi dan instansi. Bahkan ada pula
yang dengan kasar mengungkapkan bahwa ini dosa para pemimpin-pemimpin umat kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati Tuhan, apakah memang demikian? Apakah yang terjadi ini karena dosa para pemimpin-pemimpin kita? Kita tidak tahu. Karena yang punya otoritas untuk menyatakan seseorang itu berdosa bukan kita manusia, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Tugas kita di dunia ini bukanlah untuk mempersalahkan orang lain atau saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tugas kita adalah bagaimana membangun dunia yang Tuhan berikan ini menjadi dunia yang mengalami shalom, dunia yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tugas kita adalah membangun aspek-aspek kehidupan yang membawa semua orang hidup dalam pemberkatan Tuhan. Tugas kita bukanlah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, tetapi bagaimana mengubah kesalahan itu menjadi berkat di kemudian hari. Kita belajar dari Yosia. Yosia menjadi raja pada usia yang masih sangat muda. Pada awal pemerintahannya, ia mengadakan suatu perubahan yang luar biasa di bidang kerohanian. Perubahan yang dilakukannya di tengah situasi kemerosotan mental dan rohani masyarakat Yehuda yang menyembah berhala. Yosia yang mencari Allah sejak masa muda melakukan reformasi mendasar di bidang spiritual. Ia bertobat, ia merendahkan diri saat mendengarkan firman Tuhan. Ia memimpin bangsanya dengan baik sampai pada akhir pemerintahannya. Meskipun memang tak dijelaskan, tapi kita dapat membayangkan perubahan-perubahan mental dan perilaku masyarakat Yehuda yang terjadi saat itu. Langkah pertama yang dilakukan Yosia adalah bertindak tegas terhadap dosa-dosa terdahulu, yaitu dosa-dosa yang dilakukan ayahnya Amon, yang dilakukan kakeknya Manasye. Yosia bukan mencari kesalahan nenek moyang mereka, tapi Yosia ingin mengubah kesalahan yang ditinggalkan oleh nenek moyangnya. Ia ingin mengubah kesalahan itu. Yosia mulai mencari Tuhan masih sangat muda, dan ini menjadi permulaan yang baik yang menuntun dia untuk dapat bertindak tegas menghancurkan semua bentuk ibadah berhala di Yerusalem, di Yehuda. Tapi juga di saat kekuatan Asyur melemah, tidak ada kompromi bagi dosa yang menjadi titik lemah untuk orang Israel. Bahkan penulis Tawarik ini menyatakan bahwa Yosia ingin mentahirkan negerinya dari segala dosa, mentahirkan negeri dan rumah Tuhan dari perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, tindakan ini mencerminkan keinginan Yosia agar Yehuda tidak jatuh ke dalam dosa yang sama yang dilakukan nenek moyangnya. Hal kedua yang dilakukan Yosia adalah kesadaran dalam diri untuk segera membawa bangsanya kembali kepada Allah.
hanya beribadah kepada Allah dan melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar yang berkenan kepada Allah. Namun bahkan memotivasi seluruh rakyat dari Yerusalem sampai Yehuda untuk berkontribusi, membangun kembali, memperbaiki bait Allah ini, perbaikan sistem kemasyarakatan, tapi juga melalui perubahan mental manusia. Tuhan, pembaharuan yang dimulai dari mengubah dosa dan kesalahan dalam bertindak, bagaimana mewariskan hidup yang taat dan setia kepada Tuhan untuk anak-anak, cucu-cucu, cece kita. Jangan seperti Amon dan Manasye yang mewariskan dosa yang membawa kesengsaraan kepada anak, cucu, cece, bahkan bangsanya. Kita harus menjadi pewaris hidup yang menghadirkan keberkatan Tuhan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi cece-cece, bahkan bagi semua orang. Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan generasi kita menjadi seperti Yosia yang dalam kemudaannya berani melakukan pembaharuan spiritualitas di tengah kemerosotan mental moral umat Allah. Kita jangan berbangga hanya karena anak-anak kita aktif dalam ibadah. Kita jangan berbangga hanya karena anak-anak kita rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kepemudaan dan keremajaan. Karena tak jarang keikutsertaan mereka ada alasan lain di baliknya. Ada yang datang hanya untuk ikut rame, akan datang. Dan karena itu, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab besar. Sebagai prekom bapa yang adalah imam, wanita kaum ibu yang adalah ibu rumah tangga yang harus bersikap cakap dan bijaksana, tetapi juga sebagai oma opa lansia yang punya banyak pengalaman iman. Tugas kita bagaimana mempersiapkan generasi muda kita menjadi Yosia bagi bangsa ini, bagi gereja kita. Seperti kata pengamsal, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang tua yang benar menjadikan mereka mahkota indah di atas kepala anak-anak mereka. Tetapi juga orang tua yang benar adalah tanda kehormatan bagi kehidupan anak cucu cece mereka. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin.